Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa silahkan anak-anak duduk di bangkunya masing-masing, duduk yang rapi ya. Oke, berdoa, duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah anak-anak, semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mempelajari yang namanya salah satu olahraga ya, olahraga senam, yaitu senam lantai nanti. Nah, untuk yang minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari olahraga bola voli ya. Nah, olahraga bola voli itu juga menunjang dalam olahraga senam ini karena sudah membentuk kondisi fisik kita supaya lebih baik dan kita sudah siap untuk menerima pelajaran selanjutnya yaitu senam lantai ini. Nah, ketika anak-anak kemarin sudah mengikuti pelajaran bola voli dengan baik dan benar, anak-anak akan sudah siap mendapatkan mata pelajaran senam lantai ini. Makanya anak-anak harus tetap mengikuti setiap mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ridwan gitu ya, anak-anak sekalian. Anak-anak, sebelum kita memasuki apa sih senam lantai dan bagaimana, apa saja gerakannya dan lain sebagainya, Bapak ingin mengingatkan pada anak-anak sekalian bahwasanya senam lantai ini juga salah satu senam yang banyak diperlombakan begitu. Jadi anak-anak juga harus siap dan tekun dalam mempelajari senam lantai ini nanti, hingga teman-teman, ketika teman-teman ataupun adik-adik, anak-anak sekalian mempunyai minat dan bakatnya ada di situ, anak-anak sekalian bisa meneruskan ke jenjang yang lebih, seperti anak-anak bisa menjadi atlet dalam senam lantai dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, itu anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti setiap mata pelajaran ya, dan setiap mata pelajaran. Baik, ini menurut FIG atau Federation International Gymnastik, yaitu federasinya senam internasional ya, federasi senam dunia, bahwanya senam dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama senam artistik, kemudian senam ritmik, dan juga senam umum. Nah, yang akan kita bahas di sini senam lantai ya. Kita coba lihat pengertian dari senam lantai itu sendiri. Apa sih arti dari senam lantai itu sendiri ya? Nah, senam lantai adalah salah satu rumpun senam. Sesuai istilah lantai, maka gerakan-gerakan ataupun bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi lantai atau nanti dialaskan dengan matras yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Kenapa disebut juga dengan pembelajaran bebas? Nah, tujuannya melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam lantai dengan alat. Nah, jadi senam lantai ini bisa menggunakan tanpa alat dan juga bisa menggunakan alat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki, nanti ada beberapa macam senam lantai dan kita akan mempelajari sedikit demi sedikit ya, satu persatu. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak sekalian perhatikan. Baik, sebelumnya silakan buku tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu ya, silakan dikeluarkan ya, semuanya mengeluarkan buku tulisnya masing-masing dan juga pulpennya ya, alat tulisnya. Baik, sebelum Bapak memaparkan apa saja senam lantai dan sebagainya, silakan anak-anak persiapan
buku tulisnya dibuka. Nanti silakan anak-anak mengidentifikasi dan juga mencatat hal-hal yang penting dari apa yang Bapak Ridwan sampaikan terkait senam lantai. Karena hari ini kita masih teori terlebih dahulu ya. Silakan dicatat bagaimana pengertian senam lantai, kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan senam lantai. Nanti silakan dicatat ya, dirangkum untuk menjadi catatannya anak-anak sendiri. Oke, udah ya, siap. Silahkan diperhatikan dan juga dicatat. Oke, ada beberapa hal anak-anak yang perlu kita perhatikan dalam melakukan senam lantai. Yang pertama, hendaknya selalu menggunakan matras ya, matras ataupun alasnya untuk tempat, ataupun tempatnya juga harus aman gitu ya. Menggunakan matras dan sebagainya, jangan di tempat yang keras dan sebagainya. Kemudian matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya yang mencelakakan ya. Nah, harus tempat yang aman dan rata, usahakan rata. Kalau tidak rata nanti bisa menggelinding dan sebagainya. Kemudian periksa matras dan keamanan sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta. Nah, mengganggu kita periksa terlebih dahulu keamanannya. Ya, sebelum kita melakukan senam lantai sendiri, yang perlu kita lakukan ya seperti kita biasanya ketika kita melakukan olahraga seperti itu ya. Nah, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita mempraktekannya ya, karena kita harinya masih teori. Maka ketika besok kita melaksanakan prakteknya di lapangan ataupun di ruang serbaguna, nanti kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu sangat penting sekali dalam setiap olahraga agar menghindari dari kita cedera dan juga membuat anggota badan kita siap untuk melaksanakan senam lantai dan olahraga yang lainnya. Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian yang perlu Bapak ingatkan lagi adalah anak-anak dilarang melakukan pembelajaran senam lantai tanpa pengawasan dari Bapak Guru ya, dari Bapak Ridwan ya, tidak boleh. Kecuali nanti anak-anak sudah Bapak berikan instruksi untuk bisa belajar sendiri, karena anak-anak sudah mendapatkan dasarnya bagaimana caranya melakukan senam lantai itu sendiri ya. Nah, begitu anak-anak yang dapat kita pahami bersama bahwasanya hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan senam lantai. Oke. Kemudian apa sih manfaatnya untuk kita melakukan aktivitas fisik seperti ini Pak Ridwan, apa sih gitu ya? Yang kita juga bertanya-tanya. Maka manfaatnya ada dua. Yang pertama manfaat fisik ya. Manfaat fisik ini sudah jelas ya, fisik kita akan menjadi lebih baik, kemudian juga menjadi lebih bugar dan sebagainya seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat mental dan sosial. Nah, manfaat mental di sini apa? Contohnya kita akan menjadi lebih berani gitu ya, lebih berani untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan seperti itu. Tentunya dalam sesuatu yang baik. Gitu. Sosialnya juga bagaimana kita saling menolong teman kita yang melakukan senam lantai satu dan lain sebagainya. Oke anak-anak, begitu pengantar dari senam lantai kali ini. Kita akan masuk ke beberapa senam lantai ya. Yang perlu anak-anak sekalian pahami bahwasanya senam lantai itu ada banyak sekali ya. Nah, pertama ada guling depan, guling belakang, kemudian guling depan, guling belakang dengan jangkit, kemudian meroda, kemudian sikap lilin, handstand dan lain sebagainya. Nah, dari banyak macam ataupun jenis senam lantai itu nanti kita akan mempelajari beberapa. Untuk hari ini kita akan mempelajari dua macam gerakan senam lantai, yaitu roll depan ataupun guling depan dan juga roll belakang ya, atau guling belakang. Oke. Nah, anak-anak sekalian, untuk
apa namanya, guling depan dan guling belakang itu ada dua awalan ya, kita awalan. Oke, akan Bapak perlihatkan di sini. Senam lantai yang akan kita pelajari hari ini adalah guling depan dan guling belakang. Nah, satu guling depan ya, anak-anak silakan perhatikan ya, guling depan. Nah, guling depan ini ada dua awalan. Satu awalan berdiri, yang kedua awalan jongkok. Nah, kemudian sama anak-anak sekalian, untuk guling belakang ada dua awalan juga, awalan berdiri dan juga awalan jongkok. Nah, besok yang akan kita praktekkan adalah dua jenis gerakan dari senam lantai, yaitu roll depan atau guling depan dan juga roll belakang atau guling belakang. Nah, nanti awalannya ada dua juga, setiap roll depan maupun roll belakang, awalan berdiri, awalan jongkok. Nah, itu nanti akan kita praktekkan bersama-sama minggu depan ya, insya Allah. Baik anak-anak, untuk roll belakang, apakah anak-anak sudah ada yang pernah melakukan guling belakang atau guling depan? Ya, kalau guling-guling mungkin anak-anak sudah pernah melakukan ya, guling-guling dengan temannya dan sebagainya. Nah, sini nanti Bapak akan menunjukkan gambar dan juga video agar teman-teman anak-anak sekalian bisa memiliki gambaran ya terkait bagaimana sih caranya melakukan guling depan dan guling belakang. Oke, anak sekalian, akan Bapak perlihatkan. Silakan anak-anak dicatat ya apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah gambar cara melakukan guling depan dan guling belakang dengan awalan berdiri. Jadi nanti anak-anak silahkan coba dilihat gambarnya, kemudian diidentifikasi bagaimana sih caranya melakukan guling depan dan guling belakang. Nah, ini lihat. Oke, sebentar. Anak-anak ya. Nah, ini untuk guling depan dan guling belakang diri. Dan lihat lagi. Silahkan anak-anak, untuk gambar ini anak-anak bisa membuat catatan kecil di buku catatannya, diidentifikasi. Anak-anak bisa melihat apa saja yang harus dilihat, apa saja yang harus anak-anak perhatikan ketika melakukan gerakan senam lantai ya. Coba perhatikan. Oke. Ini dengan awalan berdiri, guling depan atau roll depan. Ya, ini untuk roll belakang dengan awalan berdiri anak-anak sekalian. Ini sama. Ini roll depan dengan awalan, roll belakang dengan berdiri. Nah,
Oke, akan Bapak perlihatkan video. Anak-anak silakan perhatikan ya. Oke, itu teman-teman anak-anak sekalian, video yang sudah Bapak sampaikan. Silahkan anak-anak buat pertanyaan dan juga identifikasi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bagaimana caranya roll depan, roll belakang dengan awalan berdiri dan juga duduk. Ya. Silahkan anak-anak identifikasi, anak-anak catat bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi tentang Bapak, yaitu anak-anak buat satu pertanyaan yang berkaitan dengan senam lantai. Apapun itu silahkan buat satu pertanyaan. Paham? Ya, paham ya anak-anak sekalian. Baik, silahkan diidentifikasi terlebih dahulu bagaimana cara melakukannya dan juga kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan senam lantai. Itu ya anak-anak sekalian. Oke. Oke anak-anak sekalian, dari yang Bapak minta tadi buat pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya. Dimulai dari sebelah sana terlebih dahulu ya. Ya, gantian. Kemudian yang lain boleh memberikan jawabannya. Bapak sebagai penengahnya ya. Kalian boleh saling bertanya, kemudian yang lain menjawabnya. Oke. Oke anak-anak sekalian, Bapak rasa cukup untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Kira-kira apa yang anak-anak pahami sekalian dari yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ya dari pelajaran kita hari ini, dari senam lantai itu sendiri, dari kebugaran kita dan lain sebagainya. Makanya anak-anak ke depan juga harus siap dan sebagainya, karena minggu depan kita akan melakukan praktek secara langsung gitu. Nah, untuk pelajaran hari ini terima kasih atas kerjasama anak-anak sekalian. Anak-anak sudah luar biasa, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Itu Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dan juga kita mempraktekannya besok ya, agar tubuh kita lebih sehat, lebih baik dan sebagainya. Oke anak-anak, kesimpulannya pada hari ini bahwasanya olahraga adalah suatu hal yang bermanfaat. Maka mari kita jaga, kita tetap olahraga, jaga tubuh kita biar kita tetap sehat ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan berikan tugas untuk penguatan otot ya, penguatan otot. Silakan anak-anak besok di rumah sebelum kita melaksanakan prakteknya senam lantai guling depan dan guling belakang, anak-anak Bapak minta melakukan penguatan otot. Penguatan otot apa saja? Otot perut pertama ya, sit up nanti ya minimal 10 kali. Kemudian penguatan otot tangan, apa itu Pak? Itu push up sama 10 kali. Kemudian apa lagi? Otot punggung, back up ya. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Silahkan itu dilakukan di rumah. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi